Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dahlan Iskandar, kelas Elektronika Analog C dengan NIM 2211161109. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penguatan op-amp dan inverting. Kita langsung saja ke pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja pembahasan materi dari penguat pembalik atau inverting amplifier. Sebelumnya kita tahu pengertiannya dulu ya. Pengertiannya, penguat inverting adalah suatu rangkaian penguat yang berfungsi menguatkan sinyal. Akan tetapi, sinyal yang dikuatkan akan berbanding terbalik 180 derajat dengan sinyal masukannya. Jadi, sinyal ini akan berbanding terbalik 180 derajat dengan sinyal masukannya ya. Kita bisa lihat rangkaiannya di sini. Jadi tegangan inputnya akan masuk lewat sini, lewat yang negatif ini. Nah, karena arus yang masuk ke terminal op-amp sama dengan 0, maka arus akan melewati RF sehingga timbul tegangan pada RF, yaitu untuk mencari tegangan RF itu sama dengan IRF sama dengan PI dibagi RI dikali RF. Nah, RF di sini adalah resistansi feedback ya. Nah, polaritas negatif pada RF pada terminal keluaran panel, maka kita ketahui panel sama dengan negatif VRF. Jadi panel ini adalah negatifnya dari VRF ini sama dengan negatif VRF. Panel sama dengan VRF atau bisa kita uraikan sama dengan negatif VI dibagi RI dikali RF atau sama dengan negatif RF dibagi RI dikali VI. Jadi negatif resistansi feedback dibagi resistansi input dikali tegangan inputnya. Kita coba ke contohnya. Ini ada contoh. Nah, tegangan inputnya ini dari sini melewati RI. Nah, di sini negatif. Jika kita ketahui RF sama dengan 100 kilo ohm, RI sama dengan 10 kilo ohm, dan PI sama dengan 1 volt, dan RL sama dengan 25 kilo ohm. Nah, RL di sini adalah resistansi beban. Nah, kita bisa menghitung arus, tegangan output, dan ACL atau penguatan, IL arus pada beban, dan LO. Nah, solusinya adalah untuk mencari arus, kita bisa menghitung dengan VI dibagi RI sama dengan 1 volt ya. PI ini 1 volt dibagi 10K 10 kilo ohm, RI ini sama dengan 0,1 miliampere. Untuk mencari V0 atau tegangan output,
negatif RF dibagi RI dikali VI. Jadi resistansi feedback dibagi resistansi input dikali tegangan input. Kita masukkan negatif 100 kilo ohm yang ini dibagi 10 kilo ohm yang RI dikali 1 volt. Hasilnya negatif 10 volt. Untuk mencari ACL atau penguatan yaitu sama dengan min 10 dibagi 1. Min 10 di sini adalah ini yang P0 dibagi 1 sama dengan negatif 10. Nah, untuk mencari IL atau arus beban itu sama dengan 0 dikurangi P0 dibagi RL. Kalau kita masukkan 0 dikurangi negatif 10 dibagi 25 kilo ohm. Hasilnya 0,4 mA. Nah, untuk mencari I0, L0 kali. Yang ini. Itu sama dengan arus ditambah IL sama dengan 0,1 ditambah 0,4, hasilnya adalah 0,5 mA. Jadi untuk mencari ini LO ini adalah hasil dari 0,1 mA ditambah 0,4 mA. Hasilnya adalah 0,5 mA. Yang selanjutnya tegangan negatif sebagai masukan pada inverting. Nah, kalau tadi ada jika tegangan masukannya positif, nah sekarang jika tegangan masukan inverting inputnya hasilnya adalah negatif sebagai masukannya. Nah, diketahui RF sama dengan 250 kilo ohm, RI-nya sama dengan 10 kilo ohm, dan VI ini VI sama dengan negatif 0,5 volt dan RL sama dengan 25 kilo ohm. Nah, kita sama ya untuk menghitung arus, untuk menghitung tegangan ACL, IL, dan LO. Solusinya adalah seperti yang sebelumnya. Untuk mencari arus yaitu sama dengan VI dibagi RI atau sama dengan kita masukkan 0,5 volt dibagi 100 kilo ohm. Hasilnya adalah 0,05 mA. Nah, untuk mencari V0 atau tegangan outputnya adalah negatif RF dibagi RI dikali VI. Nah, kita masukkan negatif 250 kilo ohm dibagi 10 kilo ohm dikali negatif 0,5 volt dan hasilnya 12,5 volt. Untuk menghitung ACL atau penguatan adalah negatif 250 kilo ohm dibagi 10 kilo ohm dan hasilnya negatif 25. Untuk mencari IL, V0 dibagi RL atau 12,5 dibagi 25 kilo ohm. Nah, yang ini tadi 12,5 dibagi 25. Hasilnya adalah 0,5 mA. Dan untuk I0 sama dengan I ditambah IL
yaitu 0,05 ditambah 0,5, hasilnya 0,55 miliampere. 0,05 ini diambil dari sini ya, yang I, yang arus ditambah 0,5 yang IL, hasilnya 0,55 miliampere. Nah, yang selanjutnya ini tegangan AC sebagai masukan pada inverting. Nah, ini adalah sinyal gelombangnya. Tegangan inputnya, jika lihat dari sinyalnya seperti ini, dan untuk tegangan outputnya dipastikan berbanding terbalik dari tegangan input. Nah, dari sini. Dan ini lebih tajamnya dari gelombang, sinyal gelombang. Untuk selanjutnya, rangkaian penjumlah membalik atau inverting adder. Kita bisa lihat rangkaiannya. Ini sama saja, hanya ini jika ada tiga masukan dengan masukan M, yaitu V1, V2, V3, maka dapat dirumuskan jika R1 tidak sama dengan R2 dan tidak sama dengan R3 dan tidak sama dengan Rf, maka rumusnya P0 sama dengan negatif Rf dibagi Ri R1 dikali Vi ditambah negatif Rf dibagi R2 dikali V2 ditambah negatif Rf dibagi R3 dikali V3. Ini V3 yang ini. Itu jika R1 tidak sama dengan R2, tidak sama dengan R3, dan tidak sama dengan R4. Nah, jika R1 sama dengan R2, sama dengan R3, atau sama dengan R4, jadi maksudnya di sini, jika nilai R1 dan R2 dan R3-nya sama, serta R4-nya, maka rumusnya hanya V0 sama dengan negatif V1 ditambah V2 ditambah V3. Jadi jika R1, R2, R3, dan Rf-nya sama, nilainya sama, maka hanya penjumlahannya ini, yang V1, V2, dan V3. Negatif V1 ditambah V2 ditambah V3. Dan jika jumlah masukannya sebanyak R, di mana R1 sama dengan R2, sama dengan R3, sama dengan R, maka PO sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 ditambah Rn dibagi N. N di sini adalah indikasi resistansi yang ada di sini. Nah, ini kebalikan dari penguat membalik yang tadi, dan ini sekarang penguat tak membalik atau non-inverting amplifier. Apa sih penguat tak membalik atau non-inverting amplifier itu? Nah, penguat non-inverting adalah suatu rangkaian penguat yang berfungsi menguatkan sinyal dan hasil yang dikuatkan tetap sepasa dengan sinyal inputannya. Hasil dari sinyal input dan output rangkaian non-inverting dapat kita lihat ya di sini rangkaiannya. Nah, tegangannya masuk lewat sini, lewat yang positif. Kalau tadi kan yang negatif. Jadi karena arus yang
masuk ke terminal op-amp sama dengan 0, maka arus I berasal dari V0 melewati RF sehingga timbul tegangan pada RF, yaitu VRF sama dengan IRF. Dapat kita uraikan VI dibagi RI dikali RF. Jadi polaritas yang positif yang ini pada RF, pada terminal keluaran V0, maka besarnya V0 merupakan penjumlahan antara tegangan RF dengan tegangan input, sehingga dapat kita ketahui V0 sama dengan VRF ditambah VI. Untuk mencari V0 yaitu dapat dirumuskan VRF ditambah VI sama dengan VI dibagi RI dikali RF ditambah VI sama dengan RF dibagi RI dikali VI ditambah VI. Nah, atau bisa juga V0 sama dengan RF dibagi RI ditambah 1 dikali VI dengan menggunakan gain tertutup atau ACL. Maka dapat kita uraikan ACL sama dengan V0 dibagi VI sama dengan RF dibagi RI di plus 1. Untuk mencari L yaitu sama dengan V0 dibagi RL. Nah, untuk selanjutnya ini rangkaian penjumlahan balik dengan menggunakan prinsip superposisi untuk mencari tegangan masukan pada masukan positif. Op-amp didapatkan V1 sama dengan R2 dibagi R1 ditambah R2 dikali VI ditambah R1 dibagi R2 ditambah R2 dikali V2. Ini jika hanya 2. Jika ada 3 bisa ditambahkan R1 bagi R1 plus R2 plus R3 misalnya, dan selanjutnya. Jika mencari V0-nya, maka V0 sama dengan RF dibagi RI plus 1 kali R2 dibagi R1 plus R2 dikali V1 ditambah R1 dibagi R1 plus R2 dikali V2. Untuk mencari ACL-nya sama dengan V0 dibagi V1. Nah, ini untuk rangkaian penjumlahan balik atau inverting adder yang sebagai masukannya. Nah, ini kita lihat rangkaiannya. Bila jumlah masukan lebih dari 2 atau N masukan dengan R sama semua kecuali RF, dan nilai RF sama dengan RF dengan N dikurangi 1, maka besarnya tegangan output V0 sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Nah, V1 ini ditambah V2 ditambah V3 untuk hasil tegangan output. Ini adalah rangkaian penguat selisih. Ini rangkaiannya terdiri dari penguat membalik dan penguat tak membalik yang tegangan outputnya merupakan selisih dari tegangan inputnya. Terdiri dari penguat membalik dan penguat tak membalik yang tegangan outputnya merupakan selisih
dari tegangan inputnya. Ini adalah selisih, merupakan selisih dari tegangan inputnya. Dapat kita lihat di sini V0 sama dengan Rf dibagi Ri plus 1 ditambah R1 dibagi R1 plus R2 dikali V2 dikurangi Rf dibagi R1 dikali Vi. Jika nilai perbandingan resistor seimbang, di sini Ri dibagi R1 sama dengan Rf dibagi R2, maka V0 Rf dibagi Ri dikali V2 dikurangi V1. Nah, untuk selanjutnya adalah rangkaian komparator. Pembanding komparator merupakan rangkaian yang berfungsi sebagai pembanding sinyal input dengan tegangan referensi. Nah, sebelumnya rangkaian pembanding berupa open loop dengan tegangan input tidak mengalami noise, ya, tidak mengalami gangguan. Berarti rangkaian pembanding berupa open loop dengan tegangan input tidak mengalami noise, tidak ada noise. Sifat dari op-amp sebagai detektor maupun komparator. Tegangan output atau V0 didapatkan dari selisih tegangan ED. Jika ED positif, maka V0 sama dengan P saturasi dan sebaliknya. Saat noise timbul pada input EN, maka kaki inverting pada input menjadi VI plus VN, sehingga selisih ED menjadi, dapat kita lihat ED sama dengan 0 dikurangi V1 plus Vn. Hasilnya adalah negatif Vn plus Vn. Ini adalah gambarnya. Nah, untuk selanjutnya membahas tentang detektor pembalik penyelang 0 dengan histeresis. Untuk mengatasi noise, perlu dipasang feedback kemasukan positif atau input. Nah, feedback positif ya. Ini rangkaiannya, ini feedbacknya. Nah, untuk selanjutnya, jika output pada sebuah pembanding ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah positif P-SAT atau negatif P-SAT. Ciri pembanding adalah feedback masukan plus op-amp. Masukan pertama kali op-amp diaktifkan, V0 berada pada positif P-SAT dengan tegangan masukan positif sebesar R2 dibagi R1 plus R2 ditambah P-SAT. P-SAT dari sini adalah P saturasi. Karena tegangan feedback ini bernilai positif atau lebih besar dari tegangan feedback lainnya, maka dinamakan upper threshold voltage atau VUT. Nah, jadi VUT sama dengan R2 dibagi R1 plus R2 ditambah P-SAT. Ini tegangan ED sama dengan VUT dikurangi VI. Selama tegangan input VI lebih kecil dari VUT, maka ED sama dengan positif dan tegangan V0 sama dengan plus P-SAT. Bila tegangan VI naik,
sampai dengan lebih besar dari VUT, maka ED menjadi negatif dan tegangan output menjadi negatif V1. Nah, jadi bila tegangan VI-nya naik sampai dengan lebih besar dari VUT, maka ED menjadi negatif dan tegangan output menjadi negatif V1. Jadi keterbalikan dari ini. Jadi ini kan selama tegangan input VI lebih kecil dari VUT, maka ED sama dengan positif. Nah, ini bila tegangan V naik, maka tegangan output menjadi negatif V1. Karena tegangan V0 sama dengan negatif V1, maka tegangan feedback masukan menjadi R2 dibagi R1 plus R2 dikurangi V1. Karena tegangan feedback nilainya negatif atau tegangan feedback lebih kecil dari V0, maka dinamakan VLT atau VLOW yang low. Jadi nilainya VLT sama dengan R2 dibagi R1 plus R2 sama dengan V1. Nah, untuk selanjutnya, karena adanya batas atas dan batas bawah, maka akan ada namanya histeresis VH, yaitu perbedaan ambang atas dan ambang bawah. VH sama dengan VUT dikurangi VLT. Nah, selain adanya histeresis, ada pula tegangan tengah atau center voltage. Dapat dirumuskan yaitu VCTR sama dengan VUT dikurangi VLT dibagi 2. Nah, ini VUT sama dengan R2 dibagi R1 plus R2 ditambah V1. Dan VLT sama dengan R2 dibagi R1 plus R2 dikurangi V1. Ini ya contohnya. Nah, detektor tak membalik penyilang 0 dengan histeresis. Ini terbalikannya, rangkaian detektor penyilang 0 tak membalik yang bersifat open loop jika mendapatkan noise, maka akan mengalami kesalahan pada V0 di sekitaran crossing. Ya. Detektor tak membalik penyilang 0 dengan histeresis. Apabila R dan feedback sama dengan M dikali R, maka besarnya adalah VUT sama dengan negatif V1 dibagi M. Dan VLT sama dengan positif V1 dibagi M. Nah, untuk yang tengahnya, yang setar voltage, VH sama dengan VUT dikurangi VLT. Dan ini VCTR-nya VUT dikurangi VLT dibagi 2. Ini detek membalik taraf tegangan dengan histeresis atau inverting voltage level detector with hysteresis. Apabila tegangan pembanding tidak nol, tapi suatu tegangan referensi atau Vref, maka tegangan ambang batasnya merupakan akibat dari dua sumber tegangan, yaitu sumber tegangan V0 dengan referensi, sehingga didapatkan bersamaan VUT sama dengan N dikali R dibagi R plus N dikali R. Nah, dikali Vref ditambah R dibagi R plus N dikali R plus V1 sama dengan N dibagi 1 plus N dikali Vref dikali positif V1 dibagi 1 plus N. Untuk VLT-nya
N dikali R dibagi R plus N dikali R dikali VRF ditambah R dibagi R plus N dikali R plus V1 sama dengan N dibagi 1 plus N dikali VR Vref dikali min V1 dibagi 1 plus N. Nah, ini contoh rangkaiannya. Nah, ada juga detektor jendela atau Windows Detector. Detektor jendela adalah rangkaian komparator di mana hubungan tegangan input dan tegangan output membentuk suatu jendela. Jadi membentuk suatu jendela. Jika input di bawah VLT atau di atas VLT, maka V0 sama dengan 0. Jika input di antara VLT dan VLT, maka V0 sama dengan plus V1. Nah, jadi jika di bawah VLT atau di atas VLT, maka V0-nya sama dengan 0. Dan jika inputnya di antara VLT dan VLT, maka V0 sama dengan plus V1. Ya. Nah, ini untuk detektor tak membalik taraf tegangan dengan histeresis. Apabila tegangan pembanding tidak 0, tetapi suatu tegangan referensi, maka tegangan ambang batasnya merupakan akibat dari dua sumber, yaitu sumber tegangan V0 dengan referensi sehingga didapatkan persamaan VUT sama dengan 1 plus 1 dibagi M dikali Vref dikurangi min V1 dibagi M. Dan VLT-nya 1 ditambah 1 dibagi M dikali Vref dikurangi negatif V1 dibagi M. Nah, ini untuk bisa dilihat ya rangkaiannya. Ini MR dan ini tegangan input melewati R. Vrefnya yang ini. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau ada yang kurang. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.